Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di sini kita akan belajar mengenai bentang alam. Apa itu bentang alam? Jadi, bentang alam merupakan bentuk permukaan bumi yang terhampar luas, baik berupa daratan maupun perairan. Bentang alam disebut juga penampakan alam. Bentang alam dapat berasal dari peristiwa alam, namun ada pula yang merupakan hasil buatan manusia. Nah, pembentukan bentang alam itu bisa disebabkan oleh beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, karena gerakan lempeng bumi. Dalam bumi terdapat lempeng-lempeng bumi yang dapat bergerak dengan cepat maupun lambat. Pergerakan ini kemudian menghasilkan bentang alam seperti gunung, lembah, sungai, dan sebagainya. Yang kedua, karena erosi atau pelapukan. Pengikisan atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah disebabkan oleh air, angin, atau es sehingga bentang alam di permukaan bumi dapat berubah bentuk seperti lembah, jurang, atau sungai yang memotong lahan. Yang ketiga, karena cuaca dan iklim. Iklim yang kering menyebabkan terbentuknya gurun. Iklim tropis yang lembab mendukung perkembangan hutan yang lebat. Seperti Indonesia yang kaya akan hutan karena pengaruh iklim tropisnya. Yang keempat, karena aktivitas gunung berapi. Letusan gunung berapi dan peleburan batuan di bawah permukaan bumi dapat menciptakan gunung berapi, pulau vulkanik, atau dataran dengan kesuburan tinggi. Contohnya, rawa, danau yang terbentuk karena letusan gunung berapi purba. Yang kelima, karena bencana alam. Terjadinya banjir dapat menggali lembah baru sehingga dapat mengubah aliran sungai yang awalnya sudah terbentuk. Adapun contoh bencana alam diantaranya gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada contoh bentang alam alami yang dibagi menjadi dua, yaitu ada dataran dan ada perairan. Bentang alam dataran terdiri dari gunung dan pegunungan. Bagian permukaan bumi yang menonjol ke atas karena pergerakan magma pada gerak bumi. Gunung dan pegunungan memiliki manfaat yang hampir sama, yaitu sebagai tempat perkebunan, suaka marga satwa, serta menyerap air hujan. Lalu ada dataran rendah. Ketamakan alam yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter. Dataran rendah memiliki potensi kekayaan alam berupa pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Lalu ada dataran tinggi. Ketambakan alam yang terletak di ketinggian antara 200 sampai 500 meter umumnya memiliki udara yang sejuk dan segar. Oleh sebab itu, banyak dimanfaatkan untuk usaha perkebunan dan tempat peristirahatan. Lalu yang terakhir ada pantai. Pantai adalah perbatasan antara daerah daratan dengan lautan. Pantai memiliki potensi dan pemanfaatan berupa hutan bakau untuk mencegah abrasi, pohon kelapa, dan bubut ganteng laut untuk bahan makanan dan obat-obatan. Kemudian ada bentang alam perairan yang terdiri dari sungai, sebuah aliran air tawar yang mengalir dari sumbernya menuju ke danau atau laut. Manfaat sungai yaitu sebagai pembangkit listrik, irigasi, dan transportasi. Contohnya, Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, Sungai Musi, dan Sungai Brantas. Lalu ada selat, laut sempit yang menghubungkan dua pulau. Manfaat selat di Indonesia adalah untuk penyeberangan di antara dua pulau. Contohnya, Selat Sunda, Selat Kalimata, Selat Bali, dan Selat Madura.
Lalu ada teluk, laut yang menjorok ke dataran. Laut dengan banyak teluk lebih mudah dikembangkan potensinya untuk dijadikan pelabuhan kapal transportasi maupun kapal nelayan. Dan juga ada danau, cekungan yang berisi air dan dikelilingi daratan. Air danau berasal dari air hujan, sungai, dan mata air di pegunungan. Danau memiliki manfaat antara lain pembangkit listrik serta rekreasi. Dan yang terakhir ada laut dan tanjung. Laut merupakan perairan yang luas dengan ciri air yang asin. Laut memiliki potensi berupa pengembangan budidaya ikan dan rumput laut dan menghasilkan garam. Sedangkan tanjung, daratan yang menjorok ke laut. Tanjung dimanfaatkan untuk tambak ikan serta pintu masuk lalu lintas perdagangan. Tanjung yang berada di kota-kota besar biasanya berkembang menjadi pelabuhan. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah tahu kan mengenai bentang alam? Wow, ternyata Indonesia wilayah yang sangat luas dan begitu indah ya. Nah, demikian pembelajaran mengenai bentang alam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.